Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikum proses manufaktur pertemuan pertama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nana Banafsa Sifa dan di sini saya sebagai pemateri pada pertemuan pertama ini. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas Bill of Material atau biasa disingkat dengan BOM. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu kuis lisan yang sudah dilakukan tadi. Lalu yang kedua ada pemaparan materi yang akan dilakukan sekarang. Yang ketiga ada pemaparan juklak. Dan yang keempat ada pengenalan mesin. Nah, sebelum kita memulai ke Bill of Material, kita perlu mengetahui dulu definisi atau tujuan dari proses manufaktur itu sendiri. Nah, proses manufaktur itu merupakan proses mengubah bahan baku menjadi suatu produk melalui bermacam-macam proses mesin dan proses operasional. Lalu tujuannya itu membuat komponen dengan mempergunakan material tertentu sehingga memenuhi persyaratan bentuk dan ukuran, serta struktur yang mampu melayani kondisi lingkungan. Lalu, Bill of Material atau biasa disingkat BOM merupakan daftar dari semua material, parts, dan subassemble serta kuantitas dari masing-masing komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Fungsi dari Bill of Material itu sendiri, yang pertama, untuk mengetahui komponen-komponen itu bergabung ke dalam suatu produk selama proses manufacturing yang dibutuhkan dalam pembuatan produk. Yang kedua, Bill of Material dibuat sebagai bagian dari proses desain dan digunakan oleh manufacturing engineer untuk menentukan item yang harus dibeli atau diproduksi. Di sini ada struktur Bill of Material yang meliputi yang pertama ada puncak yang merupakan produk jadi, lalu ada bagian tengah yang merupakan assemble atau rakitan, lalu bagian bawah yang merupakan komponen dan bahan baku. Nah, ada juga jenis dari Bill of Material berdasarkan komponen penyusunnya. Yang pertama ada Single Level Bill of Material, menggambarkan hubungan sebuah induk dengan satu level komponen pembentuknya. Jenis Bill of Material ini merupakan format sederhana yang tidak menggambarkan produk yang memiliki subassemble. Lalu yang kedua ada Multi-Level Bill of Material, menggambarkan struktur produk yang lengkap mulai dari level 0 atau produk akhir sampai level paling bawah. Jenis Bill of Material ini lebih umum digunakan karena dapat menggambarkan produk yang memiliki subassemble. Nah, di sini tuh ada Bill of Material dalam bentuk struktur. Yang paling atas ini tuh ada contoh dari Single Level Bill of Material yang menggambarkan suatu produk yang tidak memiliki rakitan. Karena setelah di puncak ini atau di level 0 ini hanya ada satu level komponen pembentuknya di level 1 ini. Lalu di bawah itu ada contoh multi-level Bill of Material yang menggambarkan struktur produk yang lengkap, mulai dari puncak atau level 0, lalu level 1, level 2, sampai level 3. Nah, misalnya contohnya di sini ada table. Di level 0 table ini tuh sebagai produk jadi. Lalu di level 1 ini tuh merupakan sebuah komponen pembentuk langsung dari produk dengan level 0. Nah, jadi kan komponen pembentuk langsungnya itu ada base, top, sama hardware kit. Lalu di level 2 ini tuh adalah sebuah komponen pembentuk langsung dari produk dengan level 1. Kita ambil contoh yang base ini, yang base di level 1 ini. Nah, lalu di level 2-nya itu ada legs, like balls, sama frame sebagai komponen penyusun dari base. Nah, di level 3 juga sama, di level 3 ini tuh ada wooden slide sama frame yang merupakan komponen penyusun dari frame. Seperti itu. Selanjutnya ada Bill of Material dalam bentuk tabel. Sebenarnya tujuan fungsinya itu sama dengan Bill of Material dalam bentuk struktur, hanya saja bedanya itu ditulis dengan tabel. Dan biasanya Bill of Material dalam bentuk tabel itu digunakan apabila
jumlah dan level komponennya itu sangat banyak, seperti itu. Nah, di sini tuh ada nomor komponen, nama komponen, jumlah unit, bahan, dimensi, sama keterangan. Misalnya ini 1.1, yang artinya level 1 komponen 1. Nama komponennya itu pressboard, jumlah unitnya 1, bahannya kayu, dimensinya 35x23, lalu keterangannya buat. Lalu di sini contoh kedua, 1.2. Nama komponennya itu clip assemble, jumlah unitnya 1, bahannya itu aluminium dan besi, keterangannya itu dibeli. Nah, komponen 2 ini tuh merupakan salah satu komponen rakitan yang dirakit dengan beberapa komponen dari 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. Seperti itu. Baik, untuk pemaparan materi itu sendiri sudah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan pemaparan juklak oleh rekan asisten. Perkenalkan, saya Ayu Sulisastri. Di sini saya akan menjelaskan petunjuk pelaksanaan praktikum proses manufaktur pada pertemuan pertama. Yang pertama, ada pengumpulan data. Jadi pada bagian ini ada tabel 1.1 yaitu list komponen dongkrak mekanik. Jadi pada bab 1 ini teman-teman diminta untuk menyalin ulang tabel list komponen dongkrak mekanik yang ini. Lalu ada bab 2 yaitu pengolahan data. Yang pertama ada 2.1 yaitu deskripsi produk. Jadi pada bagian ini diminta untuk mendeskripsikan produk secara lebih lanjut, yang dimana diminta untuk memasukkan gambar dari produk dongkrak mekaniknya, lalu menjelaskan fungsi atau manfaat dari produk dongkrak mekanik, lalu menyebutkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari produk dongkrak mekanik. Kemudian ada komponen-komponen produk yang dimana menjelaskan lebih rinci lagi komponen-komponen pembentuk dongkrak mekanik yang 16 komponen ini. Oke, selanjutnya menyebutkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari setiap material. Jadi material di sini adalah material yang digunakan pada komponen-komponen pembentuk produk dongkrak mekanik. Untuk pengerjaan deskripsi produk ini dikerjakannya minimal 2 halaman. Lalu masuk kepada poin 2.2 yaitu bill of material. Pada bagian ini diminta untuk membuat bill of material dari produk yang telah dirancang, yang dimana bill of material ini terdiri dari bagian puncak, bagian tengah, dan bagian bawah. Dan data yang dimasukkan pada bill of material ini menggunakan komponen-komponen pada dongkrak mekanik. Selanjutnya, poin 2.3 ada resume pengenalan mesin. Jadi setelah pemaparan juklak ini, teman-teman akan diberikan video mengenai pengenalan mesin, yang dimana akan dijelaskan pada 4 tahapan, yaitu yang pertama tahapan mesin bubut, mesin fresh, mesin bor, dan juga kerja bangku. Nah, dari situ teman-teman diminta untuk membuat resume pengenalan mesinnya, yang dimana berisi gambar dari mesin yang digunakan, jelaskan fungsinya itu apa saja, lalu menyebutkan dan menjelaskan bagian dan tools pada setiap mesinnya, yaitu mesin bubut, mesin fresh, mesin bor, dan juga kerja bangku. Untuk pengerjaan resume pengenalan mesin ini dikerjakan minimal 5 halaman, yang dimana pengerjaan resume pengenalan mesin ini dapat dikerjakan dengan mengambil dari sumber lain seperti sumber jurnal, buku, internet, dan sebagainya. Nah, untuk sumber yang diambil dari sumber lain jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Lalu pada bagian daftar pustaka ini harus ada
Apabila tidak menggunakan daftar pustaka, maka nilai yang ada akan dikurangi 30. Lanjut, pada poin yang terakhir itu lampiran. Pada lampiran ini berisi 3 poin, yaitu cuklak atau petunjuk pelaksanaan, lalu ada lembar asistensi yang dimana nanti teman-teman akan melaksanakan asistensi dengan asisten walinya masing-masing maksimal 1 kali. Lalu dokumentasi asistensi yaitu screenshot apabila teman-teman melakukan asistensi secara online dengan asisten walinya masing-masing. Baik, cukup sekian pemaparan petunjuk pelaksanaan pada pertemuan 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitriani Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan lab dan mesin yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mesin bubut. Nah, jadi pada mesin bubut ini memiliki fungsi atau kegunaan untuk memakan atau mengurangi diameter dan mengurangi panjang dari suatu benda. Material yang digunakan pada mesin bubut ini biasanya berbentuk silindris. Nah, adapun mekanisme dan cara kerja pada mesin bubut ini yaitu benda kerja yang berputar dan pahat potong yang digerakkan untuk memakan benda kerja tersebut. Nah, pada mesin bubut ini terjadi 4 proses yang dilakukan pada mesin bubut. Nah, yang pertama ada proses bubut rata, yang kedua ada proses bubut muka, yang ketiga ada proses bubut ulir, dan yang keempat ada proses bubut alur. Nah, kemudian di sini ada bagian-bagian atau tombol-tombol dari mesin bubut. Nah, yang pertama di sini ada tuas atau tuas RPM namanya. Di sini tuas RPM ini berfungsi untuk mengatur kecepatan RPM. Di sini ada 2 tuas. Yang pertama ada tuas yang bagian atas ini yaitu untuk mengatur si kecepatannya, dan yang kedua ada tuas bagian bawah ini untuk mengatur nominal kecepatan RPM-nya dari mulai 70 RPM yang paling kecil sampai yang paling besar yaitu 1255 RPM. Kemudian selanjutnya di sini ada tombol on off. Nah, tombol on off ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan mesin bubut. Nah, kemudian di sini ada tuas arah ulir. Nah, tuas arah ulir ini untuk mengatur pergerakan arah ulir yang bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk tombol bagian sini yaitu ini tombol untuk menyalakan air coolant. Kemudian selanjutnya di bagian sampingnya di sini ada tombol emergency yang bisa digunakan atau berfungsi untuk mematikan mesin pada saat dalam keadaan bahaya. Kemudian selanjutnya di sini ada tombol tes yang berfungsi untuk mengecek atau mengetes terlebih dahulu si spindle atau si cak tersebut berputar atau tidak, dan untuk mengecek si material sudah terkunci dengan benar atau tidak. Kemudian selanjutnya di sini ada tombol pengaturan ulir yang terdiri dari 4 tombol. Nah, ini berfungsi untuk mengatur jarak ulir yang si jaraknya bisa diatur apabila kita melihat si tabel-tabel yang ada di sini. Nah, di sini ada 3 tabel untuk pengaturan si jarak ulirnya. Nah, pada tabel-tabel di sini juga terdapat beberapa kode. Nah, di sini bisa disesuaikan atau bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya untuk bagian-bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rezali Dwi Andika. Di sini saya akan melanjutkan dari pengenalan mesin bubut yang telah dijelaskan oleh Teh Fitriani.
Langsung saja, yang pertama yaitu ada spindle atau chuck yang dimana berfungsi untuk mencekam dari komponen yang akan dilakukan proses pembubutan. Lalu selanjutnya ada lampu. Lampu pada mesin bubut ini berfungsi untuk menerangi pada saat proses pembubutan. Lalu selanjutnya di sini ada rumah pahat yang dimana rumah pahat ini berfungsi untuk menyimpan pahat dari mesin bubut tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada senter. Nah, senter ini berfungsi untuk menunjukkan apakah komponen yang akan dilakukan proses pembubutan dengan pahatnya sudah sejajar ataukah tidak. Lalu di sini ada lintasan kerjanya, di mana lintasan kerja ini berfungsi untuk menggerakkan dari rumah pahat tersebut. Lalu balik lagi ke sini yaitu ada eretan atas, di mana eretan atas ini berfungsi untuk mendekatkan pahat dengan komponen yang akan dibubut. Lalu selanjutnya ada eretan lintang, yang dimana eretan lintang ini berfungsi untuk mendekatkan atau memaju mundurkan pahat kepada komponen yang akan dibubut. Lalu selanjutnya ada eretan bawah, di mana eretan bawah ini yaitu untuk mendekatkan pahat kepada komponen yang akan dilakukan proses pembubutan. Lalu setelah itu di sini ada tuas penggerak. Nah, di mana tuas penggerak ini ada ke atas ke bawah, yang dimana berfungsi untuk menyalakan atau menggerakkan putaran dari spindle tersebut. Selanjutnya ada tuas otomatis. Nah, di sini ada tuas otomatisnya ada dua tipe, yaitu jika diturunkan ke bawah maka nanti akan otomatis sendiri, dan jika ke atas pun sama, akan otomatis sendiri. Nah, lalu di sini ada rem kaki, di mana rem kaki ini tuh untuk memberhentikan spindle secara langsung. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari pengenalan mesin bubut ini, mungkin akan dilanjutkan kepada mesin bor. Terima kasih. Halo, nama saya Andini dan saya ucapkan selamat datang di mesin bor. Nah, fungsi utama dari mesin bor ini adalah untuk membuat lubang dan memperbesar lubang dari benda kerja. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, prinsip kerja dari mesin bor ini adalah mata bor akan berputar ke arah bagian benda kerja yang nantinya disimpan di bagian sebelah sini. Nah, kemudian ada beberapa alat tambahan yang akan digunakan untuk mengoperasikan mesin bor ini. Yang pertama ada kunci pas, yang kedua ada kunci untuk mengatur kekencangan dari mata pahat, kemudian ada coolant, dan yang paling terpenting ada mata bornya. Nah, untuk mesin bor ini ada dua jenis, yaitu ada mesin bor atau boring dan ada mesin untuk drilling. Nah, perbedaannya adalah mesin bor ini untuk boring itu berfungsi untuk membuat lubang, sedangkan untuk drilling itu berfungsi untuk memperlebar lubang. Nah, untuk bagian-bagian lebih jelasnya mengenai mesin bor akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Iksan Taufik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian atau komponen yang terdapat pada mesin bor. Pertama-tama bisa dilihat pada bagian bawah ini merupakan base, yaitu fungsinya untuk menopang seluruh komponen yang terdapat pada mesin bor. Lalu selanjutnya ada meja. Meja ini dapat digeser sesuai dengan keinginan kita dan untuk menempatkan benda-benda lainnya di atas dari meja. Lalu di sini ada tuas pengunci. Tuas ini fungsinya untuk mengunci si meja kerja nantinya yang ini agar meja tersebut diam. Lalu di sini terdapat bagian motor juga. Motor ini itu sebagai penggerak dari mesin bornya. Lalu di sini ada bagian spindle. Spindle ini juga terdapat bagian spindle, kepala spindle. Kepala spindle ini fungsinya untuk mencekam mata bor nantinya. Lalu di sini ada bagian power.
Power ini ada on dan off. Untuk on itu menghidupkan dari mesin bor yang berwarna hijau, lalu untuk off itu untuk mematikan mesin bor yang berwarna merah. Lalu di sini terdapat tombol coolant, fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan coolant. Lalu di sini terdapat selang coolant. Selang ini fungsinya untuk mengeluarkan cairan coolant terdapat benda kerja ke benda kerja pada proses bor berlangsung. Di sini terdapat tuas. Tuas ini fungsinya untuk menaik turunkan dari spindle ke benda kerja. Lalu di sini terdapat ragum. Ragum ini fungsinya untuk mencekam benda kerja nantinya saat proses bor. Lalu di sini juga ada pengunci. Pengunci ini fungsinya untuk mengunci ragum ini agar tidak bergerak nantinya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan bagian komponen-komponen mesin bor ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roni Mulyana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin pres. Nah, yang pertama di sini untuk fungsi. Nah, fungsi mesin pres ini yaitu digunakan untuk motong benda kerja yang bentuknya itu persegi. Selanjutnya untuk mekanisme atau prinsip kerja di mana mata potong ini mengelilingi benda kerja untuk melakukan pemakanan. Selanjutnya untuk prosesnya itu sendiri ada dua proses. Yang pertama itu ada proses end mill, yang kedua itu ada proses paste mill. Nah, untuk perbedaan dari kedua hal tersebut yaitu di mana perbedaan dari mata pahatnya. Nah, untuk mata pahat end mill yaitu ukuran dimensi mata pahatnya ini yaitu lebih kecil dibandingkan yang paste mill, sehingga daerah pemakanannya juga lebih sedikit dibanding yang paste mill. Nah, di sini untuk yang paste mill yaitu bentuknya seperti ini, bisa dilihat oleh teman-teman di mana diameter dari si mata pahatnya ini lebih besar dibandingkan yang end mill, sehingga daerah pemakanannya itu lebih besar dan lebih cepat jika digunakan untuk benda kerja yang emang pemakanannya besar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian atau tools apa aja yang ada di mesin pres. Nah, yang pertama di sini ada tombol on off di mana berfungsi untuk menghidup dan mematikan mesin. Nah, jika teman-teman putar ke kiri, maka teman-teman tekan yang atas. Maka gerakannya itu ke arah jarum jam. Lalu kemudian jika teman-teman arahkan ke kanan, lalu tekan yang bawah, maka gerakannya akan berlawanan ke arah jarum jam. Lalu kemudian di sini ada tombol emergency. Nah, misalnya nih teman-teman menghidupkan mesin terus kemudian ada suatu keadaan darurat, nah maka teman-teman bisa menyalakan tombol emergency. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tuas, ada dua tuas, ada tuas skala besar di mana berfungsi untuk menaik turunkan mata pahat. Lalu selanjutnya di sini ada tuas skala kecil di mana fungsinya sama, yaitu untuk menaik turunkan mata pahat. Dan tuas mata pahat ini, tuas kecil ini berfungsi untuk menentukan titik nol pada saat melakukan proses pengerjaan. Nah, selanjutnya di sini ada dinamo atau motor penggerak. Nah, berfungsi sebagai mesin yang menggerakkan seluruh yang ada di mesin pres ini. Di sini ada kepala yaitu untuk menampung kelistrikan yang ada di mesin pres. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Tio Reja Sumeja. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya oleh rekan saya tentang mesin yang ada di samping kiri saya ini. Seperti yang kita tahu, ini merupakan mesin pres. Mesin pres itu dibagi menjadi dua macam. Ada mesin pres horizontal dan mesin pres vertikal. Tetapi di lab perancangan teknik industri ini kita memiliki mesin pres vertikal.
Kenapa demikian? Karena bentuk spindle ini atau mata potongnya ini tegak lurus, maka dapat disimpulkan ini merupakan mesin press vertikal. Sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang fungsi dan operasi apa aja yang bisa dilakukan oleh mesin press ini, maka di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian-bagian pada mesin press vertikal ini. Bisa mendekat. Ini merupakan penunjuk skala, digunakan untuk mengkalibrasi material atau benda kerja yang akan dipotong nantinya. Jadi kedalamannya mau berapa pada material untuk dilakukan proses pemotongan. Lalu di samping penunjuk skala ini ada yang dinamakan dengan pengunci skala. Seperti yang kita tahu, pengunci skala ini digunakan agar si penunjuk skala ini tidak berubah atau tidak bergeser. Apabila mesin dinyalakan, maka getaran pada mesin ini akan bisa saja mengubah penunjuk skala ini yang mengakibatkan benda kerja tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Lalu di bawahnya ada yang dinamakan dengan spindle. Spindle ini digunakan untuk pencengaman pada alat potong atau mata pahat yang digunakan. Spindle ini terhubung langsung ke dinamo mesin press, dan spindle ini akan berputar apabila dinyalakan ya. Lalu di bawahnya ini ada yang dinamakan dengan ragum. Ragum digunakan untuk pencekaman pada sebuah benda kerja atau material yang akan dipotong atau akan dilakukan proses permesinan. Ragum ini terhubung langsung dengan lintasan kerja. Lintasan kerja ada dua arah atau ada dua gerakan secara membujur dengan tuas yang ini ya, dan melintang menggunakan yang ini. Kalau membujur akan bergerak secara ke depan dan ke belakang. Sedangkan melintang apabila diputar akan bergerak ke arah kiri dan kanan. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang kerja bangku yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Falan Fajriansyah, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kerja bangku. Di sini metode kerja bangku yang kita gunakan yaitu metode manual, dan di kerja bangku ini ada beberapa proses pengerjaan sebanyak 5 kali, yaitu pertama penandaan pada benda kerja, selanjutnya pengukuran pada benda kerja, lalu ada pengikiran, lalu ada pemotongan atau penggergajian, dan yang terakhir ada membuat ulir, mau ulir dalam ataupun ulir luar. Saja di sini ada beberapa tools untuk menunjang proses pengerjaan kerja bangku. Pertama ada tab. Di sini tab berfungsi untuk membuat ulir dalam. Dan di sini tab ada 3 tahapan. Yang pertama ada tab tahap 1, tab tahap kedua, dan tab tahap ketiga. Dan di sini yaitu adalah untuk dudukan dari tab tersebut. Lanjut, di sini ada vernier caliper atau jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur panjang benda, mengukur diameter luar dan diameter dalam suatu benda, dan juga ketebalan dari suatu benda. Di sini ada 2 vernier caliper. Yang pertama vernier caliper yang digital, lalu ada pun vernier caliper yang manual. Lalu di sini ada mistar. Yang pertama ada mistar segitiga atau bisa dibilang mistar siku, lalu ada mistar panjang, lalu di sini ada mistar sudut atau mistar busur, dan di sini ada mistar besi ataupun mistar pendek. Fungsi dari keempat ini sama saja, yaitu untuk mengukur suatu benda kerja sebagaimana panjang dari benda tersebut. Lalu di sini ada penitik dan juga penggores. Di sini penitik yang ini, dan lalu penggores yaitu yang ini. Lalu selanjutnya di sini ada kuas yang berfungsi untuk membersihkan kotoran ataupun gram yang ada di sekitaran
mesin. Lalu di sini ada palu. Di sini kami menggunakan 3 macam palu, yaitu palu resin, palu besi, dan juga palu karet. Di sini fungsinya sama, yaitu untuk memukul benda kerja agar menyamaratakan benda kerja dan juga meja kerja tersebut. Lalu di sini ada kikir, yaitu berfungsi untuk mengikir suatu benda kerja. Lalu di sini ada snei. Snei di sini berfungsi untuk membuat ulir luar. Snei ada berada di dalam dudukannya, dan di luar snei ini yaitu dudukan dari snei tersebut. Lalu ada kunci Inggris, yaitu untuk mengencangkan suatu komponen atau benda kerja. Lalu ada oli yang berfungsi untuk menjadi pelicin agar menghindari keausan dari benda kerja ataupun mata pahat. Lalu di sini ada 1 set kunci pas dan juga 1 set kunci ring, dan juga bermacam-macam ukuran dari kuncinya tersebut. Dan di sini ada kunci roda. Yang pertama kunci roda kecil dan juga kunci roda besar. Di sini sebagai kita tahu, kunci roda berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan baut dari roda tersebut sebagaimana ukuran dari roda tersebut. Lalu ada kunci L. Kunci L berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan suatu baut yang berbentuk segi 5 seperti itu. Lalu di sini ada coolant yang fungsinya tidak beda jauh dengan oli, yaitu untuk menghindari keausan dari mata pahat maupun dari benda kerja tersebut. Dan yang terakhir adalah tang untuk mengencangkan suatu komponen atau benda kerja. Seperti itu. Mungkin sekian saja penjelasan mengenai kerja bangku. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.